Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli vlog ATC. Ya, kali ini saya kedapatan motor Jupiter itu kalau dipakai nanjak itu nyut-nyutan gitu loh katanya ya. Dipakai nanjak itu ngayun-ngayun. Tapi setelah saya coba itu sebenarnya motor ini sih kategorinya sudah parah ya. Kalau sebagai saya ya, saya itu acuannya misal motor Jupiter ini kan tarikannya itu kan enak lah, ditek langsung set gitu ya. Nah, tapi ini dimasukkan gigi di gas itu nah kalau udah berat kayak gitu sudah nggak layak. Kita coba ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Kang Bro. Jadi ketika motor itu digas ya, dia nggak langsung nyet gitu ya. Harusnya kan dimasuk digas langsung nyet gitu ya. Ini ngek berat. Nah, beberapa orang itu tidak mengetahui lah atau tidak tahu kalau motornya itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, hanya saja ketika udah parah kayak ini dipakai nanjak itu terasa berat, itu baru terasa ngayun, itu baru ngeh kalau motornya itu sedang nggak normal. Sebenarnya dari tarikan awal udah terasa. Oke, kita langsung buka di bagian kampas kopling, kampas ganda ya. Biasa permasalahannya itu kalau tarikan awal ya, tarikan awal RPM masih rendah ya, RPM-nya masih rendah tapi tarikannya berat. Itu yang paling umum kalau motor seperti ini yang tidak pakai kopling ya, kampas ganda atau loncengnya. Biasanya masalahnya di situ, selip di bagian spin lah ya, spin apa penggoser ya, selip di bagian kampas gandanya. Oke, pertama-tama kita buka pedalnya pakai kunci 12 terus knalpot, nanti baru bak sebelah kanan. Enggak. Makanan.
Oke Kang Bro, sekarang saatnya analisa ya. Nah ini kampas gandanya, ini loncengnya ya. Di loncengnya dulu lah ya. Loncengnya ini udah bergaris-garis ya. Tapi sebenarnya ini tuh ya udah bergaris-garis, cuman kalau yang kayak gini garisnya model kayak gini nggak terlalu dalam banget. Ini kalau lawan yang kampas ori itu masih bisa gigit ya. Walaupun ya ada slip, cuman nggak separah yang kampas aftermur. Ini waktunya ganti sih. Oke, kita ganti aja lah ya, biar maksimal. Nah terus ini kampas gandanya masih ada stikernya malah. Ini mereknya Tiki Taka ya. Ini kampasnya masih tebel. Kalau kita lihat ngomongin ketebalan kampasnya itu masih tebel sekali. Tapi kita lihat di sini teksturnya mulus, lus dan keras. Nah ini mulus ya. Teman-teman tahu sendiri kampas original itu ketika masih baru dia itu soft kayak kampas rem ya, kayak kampas rem tromol gitu loh. Modelnya kampas ori itu kayak gitu. Tapi ketika dia udah dipakai, udah kena oli, nah di sini itu dia mulai berpori-pori dan mulai timbul kasar-kasarnya seperti batu bata kayak gitu. Itu karakter kampas ori. Nah kalau kampas non ori itu biasanya yang aftermur kayak gini itu pertama waktu masih baru itu terlihat kasar, tapi setelah kena oli dia langsung terlihat mulus dan padat, akhirnya slip. Saya sendiri punya pengalaman yang kurang bagus dengan merek ini sih. Ini merek ini sebenarnya harganya lebih mahal loh daripada yang lainnya, kayak Coho apa itu lebih mahal. Ini bikinan Taiwan kalau nggak salah. Tapi terus terang kualitasnya sih kurang sip, kurang marem. Nah ini untuk bagian kampas kupingnya ya. Oke. Ininya masih bagus, mulus ya. Ya kalau kita lihat sih untuk bagian kampas ganda press clutch-nya itu masih mulus, walaupun di pinggirnya ini udah kena amplas ya, ada amplasan. Tapi di sini masih mulus. Ini untuk kampas koplingnya. Kampas koplingnya masih tebel. Tapi ya aftermur juga, aftermur, dan terlihat di sini juga keras ini Kang Bro, keras sekali. Malah, islah. Nanti ya ini untuk menghemat budget. Kalau bisa dihemat ngapain boros-boros ya kita ya. Jadi gini, aku kebetulan punya kampas ganda yang masih copotan dan masih ori, masih lumayan tebel. Karena kemarin yang punya itu kan orang telaten, di kampasnya masih tebel, suruh ganti aja karena dia ngukurnya kilometer dan umur. Aku masih punya kampas kayak gini yang masih tebel, nanti kita pakai ini aja, kita ganti loncengnya, kita ganti. Sama ini kampas koplingnya ini juga kemarin aku dapat lepasan juga masih bagus, jadi nggak perlu ganti semua ya. Kalau saya memanfaatkan barang saya biar keluar ya tak ganti semua aja, nggak apa-apa. Kalau masih bisa dibikin hemat, kita bikin hemat aja. Yang penting konsumen puas, ngono wae lah. Nah oke Kang Bro, ini udah saya siapkan ini mangkok gandanya ya, udah kita ganti dengan yang baru. Konveinya udah saya pindah. Nah ini kampas kopling ya yang saya punya, ini original, masih lumayan tebel. Ini juga kampas ganda original, masih lumayan tebel juga. Nah lihatin ya, nah ketebalannya ini. Kalau kita lihat dari kampas ganda original yang baru, ini tuh kisarannya masih 70%-an dari yang ori. Yang baru loh, yang baru itu kayak gini tebel dikit aja, nggak terlalu yang kayak KW-KW yang kelihatan wah tebel banget tuh, enggak. Oh lihat, ini masih kelihatan tebel, ya kan? Oke, nanti saya gunakan ini aja original biar giget gitu. Intinya itu sebenarnya yang membuat slip yang kayak gini itu sebenarnya ya itu masalah di kampas gandanya. Loncengnya ini Anda mau pakai merek NPP, Fukuyama, original, merek sembarang aja, kalau kampas gandanya ini yang bagus, dia cengkramannya tetap bagus. Hanya saja kalau kita ngomongin durability-nya, yang ori dengan yang enggak ori itu tetap beda ya kan.
Tapi kalau udah ininya nggak ori, kampas gandanya udah nggak ori, itu potensi terjadinya slip itu sangat tinggi. Tapi biasa yang kayak gitu itu favoritnya teman-teman yang murah-murah. Wes lah ya, kita akan pasang. Jadi kita lihat hasilnya, oke? Oke Kang Bro, kita coba ya. Motornya udah hidup, tak standby kese. Oke Kang Bro, jadi kalau tarikan awal kayak gini ya, kita pakai ya enak-enak aja, ringan, nggak kayak tadi yang ngok gebereng. Kalau ini wes enak, enak. Jadi tinggal saya tes jalan, tapi saya yakin sih kalau di tes jalan ini udah normal lah. Segitu aja yang bisa saya share kali ini. Video ini udah sering sekali saya bikin yang model-model seperti ini ya. Sebenarnya ada cara lagi yang lebih murah daripada ini ya. Kalau teman-teman bisa nggak ada dana ya, duitnya pas-pasan kayak ini tadi kan kampas gandanya kan masih tebel tapi non ori ya. Nah ini bisa dipasang di sini dengan cara dilubangi yang banyak kayak ala-ala mangkok CVT gitulah ya. Nah nanti ini bisa ngegrip ya, resiko cepat habis ya itu pikir belakangan. Kita memanfaatkan barang yang kiwi-kiwi supaya bisa dimanfaatkan kayak gitu. Itu kalau udah kepepet ya. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.